Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini kita akan belajar mata pelajaran akidah akhlak. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya, mohon doa Mbak Roma. Minuman dulu siapa? Doa kembali. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu. Evi, Bizati, Isma, Rahma, Alfania, Ihsan, oke. Jadi sekarang kita akan belajar tentang pelajaran akidah yang berjudul menghindari dosa besar. Sebelumnya, siapa yang tahu dosa besar itu apa? Dosa besar, ayo. Belum tahu? Baik, dosa besar itu adalah pelanggaran atau kesalahan besar dalam ajaran agama yang dapat mendatangkan hukuman baik di dunia maupun di akhirat. Terus apa sih macam-macam dosa besar itu? Siapa yang tahu? Meninggalkan sholat, terus membunuh. Oke, terus berzikir, meminum khamar. Oke. Iya, yang pertama ada pembunuhan, meminum khamar, berjudi, mencuri, durhaka kepada orang tua dan meninggalkan sholat. Setelah itu ada pembunuhan. Siapa yang tahu pembunuhan itu? Artinya pembunuhan. Pembunuhan itu secara bahasa yaitu menghilangkan nyawa seseorang. Terus menurut istilah itu menghilangkan nyawa seseorang baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja, dengan menggunakan alat yang mematikan maupun tidak mematikan. Contohnya alat yang mematikan ini seperti apa? Pisau. Terus ini palu bisa, gunting juga bisa. Terus setelah itu pembunuhan, macam-macam pembunuhan ada 3, yaitu ada pembunuhan sengaja, ya seperti sengaja, dan pembunuhan karena kesalahan. Baik, pembunuhan sengaja atau disebut juga dengan qatlul amdi. Siapa yang tahu pembunuhan sengaja itu seperti apa? Pembunuhan yang telah direncanakan dan menggunakan alat yang mematikan. Jadi pembunuhan itu sudah direncanakan sejak dari akhirnya masuk. Kenapa terlambat? Setelah itu ada pembunuhan seperti sengaja atau qatlul amdi, yaitu menghilangkan nyawa seseorang tanpa ada niat membunuh, dan biasanya itu menggunakan alat yang tidak mematikan. Contohnya seperti misal ada seseorang yang melempar batu kecil kepada orang lain, dan ternyata orang yang dilempar tersebut meninggal. Itu disebut dengan pembunuhan seperti sengaja. Kemudian yang ketiga jenisnya ada pembunuhan karena kesalahan. Itu atau disebut juga dengan qatlul khata'. Artinya apa? Artinya yaitu perbuatan seseorang tanpa bermaksud
bermaksud melakukan kejahatan, namun karena salah sasaran dia mengakibatkan kematian seseorang tersebut. Contohnya gimana? Contohnya semisal ada seseorang yang lagi berburu hewan seperti burung atau rusa atau hal lainnya. Itu tapi pelurunya salah sasaran. Itu disebut juga dengan pembunuhan kesalahan atau membunuh kotor. Sampai sini ini ditanyakan. Dan lanjut. Siapa yang tahu biasa buku larangan membunuh? Dalam surat apa? Oke, dasar larangan membunuh. Apa Mbak Lama? Kalau nggak salah membunuh, ya, yang namanya rasa bukan. Disebut pengarang membunuh ada dalam Quran surah ayat 33. Ayo silakan Mbak Izin baca. Dan artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang dikenakan Allah untuk membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan benar. Dan barang siapa yang dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat aman. Jadi disebut larangan membunuh ada di dalam Quran surat Al-Isra ayat 33. Kemudian ada dampak negatifnya. Dampak negatif bagi pelaku yang pertama merasakan ketidaktenangan dalam jiwa. Jadi jika seseorang membunuh orang lain itu pasti dalam jiwanya akan merasa tidak tenang, akan merasa gelisah. Terus kemudian yang kedua mempunyai rasa besar, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Kemudian yang ketiga adalah pelaku pembunuhan akan diancam dan dimasukkan ke neraka jahanam. Bukan hanya diakhirat, dunia juga dihukum dengan penjara. Kemudian ada di keluarga yang ditinggalkan itu akan merasakan rasa dendam kepada si pelaku. Kenapa kok sisa anaknya itu dan menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan sehingga sulit dilupakan oleh si keluarga. Kemudian ada merasa tidak nyaman atas pembunuhan yang terjadi di lingkungan tersebut. Kemudian ada yang kedua besar-besar yaitu meminum khamar. Siapa yang tetangganya atau di lingkungannya ada yang meminum khamar? Oke. Dalam meminum khamar itu termasuk dosa besar, jadi jangan dilakukan. Khamar ini menurut bahasa artinya menghalangi atau menutupi, menghalangi akal supaya tidak sadar. Jadi kalau minum khamar itu akalnya hilang, jadi tidak sadar. Asmaul Quraisy yaitu khamar, artinya segala sesuatu yang memabukkan, baik mentahnya, minuman yang berpotensi memabukkan dan minum dengan keadaan normal oleh seseorang. Maka minuman itu adalah khamar sehingga dalam hukum untuk meminumnya.
Kemudian dasar pelarangan meminum khamar ada dalam surat apa? Surat Al-Maidah ayat 90. Apa enggak? Ya, silakan. Al-Maidah ayat 90. Bunyinya gimana? Ya, lagi ma'al innamal khamru wal maisir. Nah, terus Berasamu Itu semua syaitan ada tadi bulan yang artinya hai orang-orang yang beriman sesungguhnya meminum khamar menjudi berdarah kombinasi dengan mana adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keuntungan. Jadi jika kamu ingin mendapat keuntungan, maka hindarilah meminum khamar, hindarilah perbuatan menjudi, hindarilah berdarah, terus hindarilah kombinasi perbuatan dengan anak-anak. Ada yang ditanyakan sampai sini? Baik, lagi hukum dasar. Hukum larangan minum surat apa? Oke, kalau hukum dasar hukum larangan hubungan. Oke, berarti 100. Kemudian ada dampak negatif. Dampak negatif dari meminum khamar itu yang pertama melanggar larangan agama. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh surat. Kemudian terlarang melaksanakan ibadah. Kalau ibadah itu kan harus adanya akal. Kalau peminum makan tadi gila dan akal sedikit tidak boleh. Kemudian ada judi. Siapa yang tahu judi itu apa? Judi. Ya, seperti lagunya Rhoma Irama. Apa? Lagunya judi. Judi yaitu suatu permainan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu permainan yang hasilnya itu tidak dapat juga sebenarnya. Boleh nggak kalau kita judi itu? Kenapa nggak boleh judi? Bisa. Oke. Terus jasa buku larangan judi sama kayak meminum khamar. Itu surat apa? Surat ayat. Oke, guys, nah gimana punya? Dalam mana? Gak bisa semua. Dia nggak apa-apa. Seterusnya nanti. Selanjutnya ada teman positif. Teman positifnya biasa berarti dia adalah badan fisik yang berarti orang berusia dan berkegiatan jika harus aqua menimbulkan fungsi dan pekerjaan awal menggunakan semalam bekerja ketimbang menggunakan sebuah dan sholat karena akan bukti akan selalu merasa sebagai penyakit yang dibawakannya. Baik, judi itu dampak negatifnya ada 5, yaitu ada merusak ketua, merusak persaudaraan antara sesama, terus menghilangkan semangat bekerja. Jadi kalau judi itu kan sifatnya lagi pengen judi terus itu. Terus kemudian melupakan melupakan sholat. Jadi kalau melakukan
besar atau misalnya itu bisa menyebabkan hilangnya semangat dalam menulis kelompok. Baik, sampai sini boleh ditanyakan. Ada yang ditanyakan bukan? Bukan? Baik, kalau bukan, dulu ada kuis di kalian. Siapa yang mau kuis? Tidak mau, kenapa? Asik terus. Asik terus. Nanti ada ikut kegiatan. Berikutnya ada nilai tambahan untuk kalian. Ini ada beberapa siswa jumlahnya ada 5. Jadinya tambah kelompoknya 2 kelompok aja ya. 2 kelompok ada yang ya. 2 kelompok ada yang 2, ada yang 3. Begitu Mbak Evi memberi 1 sampai 3. Sampai 2. Boleh 1 ya dan ini dong. 2 1 persiapkan pokoknya. Beliau keluarkan pokoknya masing-masing. Tidak punya. Berlang gitu. Bukan saja. Ya. Nanti langsung nanti garis lah. Nanti masih pas nomor 1 nomor 2 garis ya, nanti masuk 1 2 kalau saya dari kemudian caranya sampai ini ya selesai kan juga ibu terlalu oke ya dimulai 1 2 3 cepat-cepat loh. Ngomong sama gitu. Yang segitu ya. Segitu saja. Ini sana. Asli kan? Nah, jangan ini. Jangan dijaga. Bisa ya. Ini model. Oke, kembali nanti pertama. Nanti. Berarti
Judi adalah iya. Iya, judi adalah perbuatan kejahatan. Kamu tahu? Ya kayak Judi adalah perbuatan kejahatan yang berarti. iya lagi. Salah ya. Ayo baca Nisa. Ada yang masih sampai selesai. Soalnya ayo baca lagi. Soalnya 4 hari ini, minggu depan kita akan belajar dengan materi yang berbeda. Ini apabila istilah salah kata sama pembahasan isi minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.